Bentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi tanah subur dan kekayaan alam yang melimpah. Dengan iklim tropis, Indonesia bukan sekedar negara agraris. Indonesia adalah lumbung pangan yang menghidupi 270 juta jiwa dan berpotensi menjadi salah satu penyangga pangan dunia. Disinilah peran Kementerian Pertanian Republik Indonesia hadir. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan di sektor pertanian, Kementerian Pertanian bertugas menjaga ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan petani di seluruh penjuru negeri. Untuk mewujudkannya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP mengambil peran penting mengembangkan sumber daya manusia pertanian yang kompeten mulai dari penyuluh, petani milenial, hingga generasi muda pertanian melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan pertanian adalah identifikasi potensi secara akurat. Data potensi wilayah, mulai dari jenis komoditas, luas lahan, hingga kondisi sosial ekonomi petani, menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan pertanian ke depan. Akan tetapi, Indonesia dengan kekayaan ragam bentang alamnya juga menjadi tantangan besar bagi pemerataan pembangunan pertanian nasional. Di banyak daerah pegunungan dan perbukitan yang terisolir, pembangunan infrastruktur sipil dasar masih sangat minim. Jaringan komunikasi dan internet yang terbatas, infrastruktur ekonomi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan pun jauh dari memadai. Keterbatasan ini secara langsung maupun tidak langsung turut menghambat upaya pembangunan pertanian di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi geografis yang berat ini secara langsung menghambat proses pendataan, rekapitulasi, dan pelaporan data potensi desa, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi potensi wilayah atau IPW. Akibatnya, belum semua desa di Indonesia berhasil dilakukan IPW. Padahal, IPW memegang peranan penting sebagai dasar alah penyusunan program pembangunan pertanian yang spesifik dan sesuai karakteristik wilayah. Salah satu contohnya adalah Desa Morui di Kecamatan Pipikoro, Sulawesi Tengah. Sebuah desa yang sepenuhnya berada di kawasan pegunungan dan hutan yang sangat terisolir. PPL sebagai garda terdepan yang hadir langsung di tengah masyarakat, menggali, mencatat, dan menyediakan data potensi wilayah secara akurat dan terkini. Tanpa data yang valid dari lapangan, arah pembangunan pertanian hanya akan menjadi perkiraan. Karena itu, peran PPL bukan sekedar penyuluh, tapi juga ujung tombak data. Penghubung antara kondisi nyata di desa dengan kebijakan besar di tingkat nasional. Memetakan potensi setiap desa, sejauh dan seterisolir apapun letaknya, adalah langkah awal mewujudkan pembangunan pertanian yang merata bagi seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sofyan Abu Hasan, peserta Lasar CPNS Kementerian Pertanian tahun 2026, Angkatan 14, Kelompok 3. Dalam aktualisasi ini, saya mengangkat judul Pemanfaatan Spreadsheet dan Looker Studio untuk rekapitulasi data identifikasi potensi wilayah Desa Morui, Kecamatan Pipikoro. Kegiatan 1 yaitu penyusunan rancangan template spreadsheet untuk identifikasi potensi wilayah desa. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan aktualisasi di wilayah kerja Desa Morui dan unit kerja BPP Pipikoro. Kegiatan ini merupakan proses penyusunan template spreadsheet yang akan digunakan sebagai platform rekapitulasi data IPW untuk selanjutnya divisualisasikan melalui Looker Studio. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor terkait rancangan template, mengidentifikasi variabel data potensi wilayah yang dibutuhkan, merancang template spreadsheet, dan melakukan uji coba template secara mandiri. Dalam mengidentifikasi variabel, saya menggunakan 3 referensi, yaitu dari Kementan, mengacu pada Permentan nomor 9 tahun 2023 tentang IPW pada penyuluh pertanian ahli pertama, dari BPS tentang potensi desa, dan dari Kemendes PDT tentang identifikasi potensi desa melalui Participatory Rural Appraisal, termasuk transek wilayah dan kalender musim, mengingat Desa Morui merupakan daerah 3T. Dengan hasil kegiatan yaitu terlaksananya konsultasi sesuai jadwal, tersusunnya daftar variabel potensi wilayah,
Tersusunnya draft spreadsheet, template spreadsheet sudah teruji dan siap digunakan. Adapun bukti dukung hasil kegiatan, yaitu notulensi mentoring, screenshot daftar variabel IPW di Excel, screenshot draft spreadsheet, screenshot spreadsheet yang sudah diuji coba dan siap digunakan. Kegiatan ini telah mendukung terwujudnya sistem data potensi pertanian wilayah tingkat desa yang akurat dan terdigitalisasi melalui spreadsheet. Kegiatan ini juga terbukti meningkatkan profesionalitas dan nilai inovatif penyuluh dalam pengembangan sistem kerja berbasis teknologi cloud storage. Kegiatan 2 yaitu koordinasi rancangan pelaksanaan IPW dengan pemerintah desa dan perwakilan petani. Kegiatan ini merupakan proses koordinasi tatap muka antara peserta dengan Kepala Desa Morui dan Ketua Kelompok Tani yang berlangsung di kantor PBB. Di lain momen, peserta juga berkesempatan bertemu dengan Camat Pipikoro sekaligus memaparkan rencana kegiatan IPW di Desa Morui. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu menyiapkan materi koordinasi dalam bentuk spreadsheet online dan printout, serta koordinasi dengan perangkat desa dan perwakilan petani terkait rencana pelaksanaan IPW. Hasil dari kegiatan ini yaitu materi koordinasi telah tersiapkan dengan baik dan mendapat persetujuan rencana kegiatan IPW di Desa Morui. Bukti dukung dari hasil tersebut yaitu printout spreadsheet IPW dan foto kegiatan koordinasi. Melalui kegiatan ini, terjadi kesamaan persepsi dan gerak langkah pelaksanaan kegiatan antara peserta dengan stakeholder. Sekaligus, mendapat informasi terkini mengenai kondisi medan jalan desa di musim hujan, serta arahan untuk bekerja sama dengan operator desa dalam pendataan IPW. Kegiatan 3 yaitu pendataan identifikasi potensi wilayah desa melalui spreadsheet secara offline dan online. Dalam kegiatan ini, peserta bekerja sama dengan perwakilan Ketua Poktan dan petugas administrasi desa untuk pendataan IPW sebagai solusi bersama atas kendala medan jalan yang susah di musim hujan. Peserta melakukan koordinasi teknis dan menitipkan printout spreadsheet untuk dibantu pengisian, sehingga peserta langsung mendapatkan rekap data pada kunjungan berikutnya. Selanjutnya, input data dilakukan di sekretariat BPP yang terkoneksi internet. Tahap kegiatan ini yaitu menyiapkan laptop dan fitur spreadsheet, memberikan formulir IPW, melakukan input data offline dan sinkronisasi spreadsheet, serta melakukan verifikasi dan validasi data yang telah terkumpul bersama petugas administrasi desa. Hasil kegiatan ini yaitu spreadsheet yang telah tersinkronisasi dan siap digunakan, petugas memahami pengisian formulir IPW, data terinput dalam spreadsheet, dan data IPW telah terverifikasi. Bukti dukung hasil kegiatan yaitu screenshot spreadsheet yang siap digunakan, foto koordinasi teknis pendataan IPW dan penyerahan formulir, serta screenshot data IPW yang telah terverifikasi. Kegiatan 4 yaitu penyusunan laporan rekapitulasi data IPW melalui spreadsheet dan Looker Studio. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian proses identifikasi potensi wilayah. Tahapan kegiatannya yaitu mengolah data terkumpul dalam spreadsheet menjadi rekapitulasi, membuat visualisasi data menggunakan Looker Studio, serta mendokumentasikan seluruh proses aktualisasi sebagai bahan laporan. Hasil kegiatannya yaitu tersusunnya rekapitulasi data, terbentuknya visualisasi data, serta terkumpulnya laporan mingguan dan dokumentasi kegiatan. Data dukung diantaranya screenshot rekapitulasi data IPW, screenshot dashboard visualisasi data IPW, serta folder laporan mingguan dan dokumentasi kegiatan. Demikianlah pelaksanaan identifikasi potensi wilayah dalam rangkaian kegiatan aktualisasi Latsar CPNS yang telah dilakukan di Desa Morui, Kecamatan Pipikoro, Sulawesi Tengah, sebagai langkah awal dalam mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang lebih terarah dan berkelanjutan. Semoga setiap langkah kecil dalam pemetaan potensi wilayah ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pertanian Indonesia, mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Bersama, kita bangun pertanian Indonesia dari desa untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.